Selamat malam, Gus. Selamat malam. Iya. Oke, saya Hanafi, Gus. Silakan. Yuk. Mungkin ditahan dulu, Gus, dari pernyataannya karena kita akan masuk ke dalam commercial break. Baiklah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Wants to be the President. Terima kasih Anda masih bersama kami di Who Wants to be the President. Dan saat ini Gus Dur telah berada di studio. Dan kita langsung aja Gus Dur pada agenda reformasi yang tadi. Pertanyaan tadi, Gus Dur, bagaimana Anda menegakkan agenda reformasi? Ya, kalau saya ya dengan cara mendirikan sistem baru. Satu di bidang pemerintahan atau politik, satu di bidang ekonomi, satu di bidang pendidikan, satu di bidang moralitas atau budi pekerti atau akhlak. Jadi itu yang pokok. Jadi kalau tidak dibuat sistem baru di keempat bidang itu, ya kita muter-muter di situ aja lagi, ya. Jadi akhirnya divestasi lagi. Oke, jadi demikian kendala-kendala yang mungkin ketika Anda menjadi presiden periode sebelumnya itu mungkin kendala-kendala untuk menegakkan agenda reformasi. Ketika nanti kalau Anda menjadi presiden kembali, apakah Anda akan menjalankan agenda-agenda tersebut? Oh iya, saya akan tetap menjalankan sistem baru itu. Jadi nanti ya dengan segala macam kemampuan ya, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain dalam pemerintahan. Sudah saya pelajari semuanya. Jadi menurut hemat saya, Gus, salah satu hal yang menusuk rasa keadilan itu adalah upaya penyelesaian pelanggaran hukum melalui pendekatan politis. Dan menurut pengamatan saya, sebagai presiden Anda sering juga melakukan hal seperti itu. Misalnya menawarkan jabatan duta besar bagi seseorang yang menurut keyakinan Anda melanggar hukum. Lalu kemudian memberikan kesempatan-kesempatan untuk tetap tidak diajukan ke pengadilan kalau memperbaiki. Ini adalah out of the court settlement. Itu sebenarnya cerminan ketidakpercayaan kita kepada supremasi hukum. ya karena ada mafia peradilan, Mahkamah Agungnya pengecut. Mau apa? Waktu itu ya lain dong, nanti kan lain. Jadi Anda tidak bisa berbicara terus-menerus keadaan seperti itu. Nanti ada Mahkamah Agung sendiri lagi. Pemisahan Polri dari TNI juga akan menjadi lebih tegas, nggak seperti dulu. Ya, dan seterusnya. Pemerintahan daerah juga sekarang lebih kuat. Walaupun ya masih ada beberapa aspek-aspeknya yang harus dibenahi lebih jauh. Bahkan harus dilarang. Dengan perkataan lain, kalau Anda jadi presiden, maka orang-orang seperti itu akan Anda bersihkan. Oh jelas. Jelas. Oke. Oke, Mungkin kita harus orang yang bersih. Jadi saya tidak akan mau memimpin pemerintahan di mana saya harus kayak kemarin lagi istilahnya negosiasi, tawar-menawar siapa yang jadi ini jadi itu, nggak bisa. Oke. Baik, kita berikan kepada panelis yang lain. Gus Dur, tadi Gus menceritakan mengenai program ekonomi dan salah satunya itu pembinaan UKM, di mana Gus Dur mengatakan bahwa bunga sekarang terlalu tinggi, yaitu 20%, dan khusus untuk UKM akan diberikan bunga 5%. Apakah itu merupakan subsidi 15%? Dan apakah itu menimbulkan penyakit baru? Bukan. Karena subsidi itu kan pemberian gratis. Ini enggak. Ini adalah dengan cara salah satu antara dua. Satu, ataukah kita berani mengadakan moratorium terhadap tanggungan luar negeri kita. Sekarang ini sudah 80 triliun tiap tahun. 80 miliar dolar tiap tahun. Kita bayar orang lain, kita melarat, makan juga kagak. Atau salah satu, kita mendapatkan sumber-sumber keuangan yang katakanlah berbunga rendah untuk kita pinjamkan kepada orang lain, katakanlah 2% setahun. Bisa, banyak negara menawarkan pada saya duta-duta besarnya begitu, ya. Jadi bagi mereka itu pokoknya ada kompensasi sedikit. Nah, setelah itu kita pinjamkan. 5% itu menolong sekali. Tadi dalam perjalanan saya mendengarkan radio El Sinta. Dari Sumatera Utara itu seorang eksportir garment, dalam hal ini pakaian Teluk Belanga dari Binjai.
itu nggak bisa ngekspor, tidak bisa beli mesin-mesin baru, mesin jahit, karena nggak punya duit. Dan dia pinjam itu 20%, nggak mungkin dong dia. Nah, yang membunuh eksportir kita ya kita sendiri kan. Ya, apakah tidak terjadi kemungkinan penyakit lama kita, yaitu penyaluran dari kredit yang berbunga rendah itu jatuh kepada tangan-tangan yang sebenarnya tidak berkepentingan? Ya, dan bagaimana cara Gus Dur untuk menjaga supaya tidak jatuh ke tangan? Ya dibentuklah sapa arah yang bersih. Sebabnya itu bukan kok pada pengusahanya yang dapat kredit, Bung. Sebabnya itu karena yang mestinya ngawasi dia sendiri yang makan. Lalu bagaimana kalau begitu? Kita harus berani dong, makanya saya usulkan kenaikan pendapatan bagi pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan. Perlunya apa? Supaya mereka tidak terlibat KKN, nggak macam-macam begitu. Pak Gus Dur, tadi dikatakan bahwa salah satu yang ingin dilakukan perubahan pada sistem pendidikan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Gus Dur tawarkan nanti jika terpilih lagi sebagai presiden? Ya, perubahan ke arah perbaikan dong. Artinya kita pertama ya harus membuka pasaran dalam negeri. Masa bangsa 210 juta orang, market atau pasaran cuma segini-gininya tuh. Ya Allah. Kalau saya condong saya itu kita nggak perlu ekspor banyak-banyak kok, secukupnya aja. Ini dalam negeri sendiri buka ya, tapi tergantung, asal kreditnya mahal yang nggak bisa. Bukan dalam perubahan sistem pendidikan, Pak Gus Dur. Oh, pendidikan, maaf saya belum kelar semuanya, tetapi pendidikan didasarkan kepada basis apa itu namanya, basis masyarakat. Jadi apa yang oleh Dom Helder Camara, mendiang Uskup Agung Recife, Rosalinda di Brasil, dikatakan education de comunidade de base, pendidikan yang berdasarkan kepada komunitas basis. Di kita diperkenalkan dengan tentu saja mengadakan penyesuaian dan kebutuhan kita oleh mendiang Romo Mangunwijaya. Nah, banyak orang-orang yang menjadi murid beliau, menjadi pengikut beliau dan memahami beliau. Jangan kayak sekarang, semuanya didasarkan pada pendidikan formal. Lah padahal dengan pendidikan formal, orang yang ngaji, orang yang jadi kongregasi, nggak punya ijazah tapi punya kemampuan, mau diapain? Ya. Pak Gus Dur, waktu masih ingat mungkin ketika di SMEP, Pak Sumatri, seorang guru memberikan kepada Pak Gus Dur sebuah karya dari Lenin, What is to be done? Ya, ini seorang tokoh partai komunis. Ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa pendidikan itu memerlukan biaya yang sangat besar di luar sektor-sektor informal seperti Romo Mangun dan sebagainya. Kalau Gus Dur kembali menjadi presiden, kira-kira berapa persen dari APBN itu yang akan dipakai untuk biaya pendidikan? Sekarang kan kira-kira sekitar 3%. Apakah GusDur mau menaikkan ke arah 10%? Oh jelas. Karena pendapatan masyarakat melalui pajak akan menjadi sangat besar, ya. Maka dengan sendirinya ya otomatis anggaran belanja untuk pendidikan menjadi sangat besar. Jadi jangan dihitung persentasinya begitu. Saya sih bekerja menurut aturan-aturan yang ada ya. Ketetapannya begini ya begini ya. Tetapi bahwa jumlah absolutnya itu penting sekali. Ya, kemarin Rektor UI mengatakan pada saya bahwa UI setiap tahunnya menghabiskan 260 miliar rupiah. Ya Tuhan, kasihan amat. Ya paling enggak itu kan ya udah 1 triliun rupiah. Sedangkan kita mempersenjatai apa namanya Hansip aja gede banget. Oke. Baik, Gus.